Pemirsa, kasus Papa minta saham makin seru. Presiden Joko Widodo marah setelah kembali membaca transkrip rekaman pencatutan namanya. Sementara MKD diragukan komitmennya karena menggelar sidang tertutup Setia Novanto. Presiden Joko Widodo pada Senin malam lalu marah. Kemarahan Jokowi meledak setelah kembali membaca transkrip percakapan Papa minta saham. Transkrip yang melibatkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Syamsuddin, Ketua DPR Setia Novanto, dan pengusaha migas Riza Khalid. Saya nggak apa-apa, katakan presiden gila, presiden sarap, presiden kopah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Kemarahan Jokowi sangatlah jelas. Bukan karena sebutan presiden gila dan keras kepala, tapi sangat tersinggung atas pelanggaran etika, moralitas, dan merendahkan wibawa negara yang jelas tergambar dalam transkrip maupun petikan suara hasil rekaman Ma'ruf. Sebetulnya Jokowi pernah membaca transkrip tersebut sebelumnya. Tetapi setelah membaca sekali lagi dalam versi lebih lengkap, amarah Jokowi tak terbendung. Dialog segitiga antara Setia Novanto, Riza Khalid, dan Ma'ruf Syamsuddin di Hotel Ritz-Carlton memang menyebut Jokowi kopeh, keras kepala, gila, dan soal saham 11%. Presiden Joko Widodo sebenarnya dikenal sebagai sosok yang tidak gampang marah. Dalam beberapa kesempatan, mantan gubernur Jakarta ini cenderung low profile dan senang guyon. Bahkan dalam kasus Papa minta saham, awalnya Jokowi cenderung menanggapi secara netral. Jokowi mengetahui kasus ini karena menjadi trending topik di media sosial jelang tutup tahun 2015. Saya baca di trending topik, ada Papa minta pulsa, ada Papa minta sahamannya gitu aja, nggak ada. Dalam kesempatan lain, Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya mengikuti proses di Mahkamah Kehormatan DPR dan menghormati proses politiknya. Saya mendukung penuh proses di MKD dan sekali lagi sudah saya sampaikan bolak-balik, saya menghormati proses yang ada di MKD dan jangan sampai ada yang intervensi. Udah, cukup ya. Karenanya, setelah Jokowi marah, banyak kalangan menilai itu merupakan sinyal agar para bawahannya, terutama yang terkait bidang hukum, untuk segera menuntaskan kasus Papa minta saham. Kasus yang sebenarnya tidak sekedar soal pencatutan, tapi sudah berbau upaya pemerasan. Amarah Jokowi membuat kasus Papa minta saham yang baru menyelesaikan persidangan Setia Novanto di MKD semakin seru. Setia Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD. Politikus Partai Golkar tersebut diduga menjanjikan kepada Freeport dapat membantu upaya renegosiasi perpanjangan kontrak perusahaan tambang emas itu. Di tengah sorotan publik, MKD seharusnya dapat mengambil langkah bijak sebelum memutuskan kasus ini. Pada dua persidangan sebelumnya, MKD sebenarnya telah mengirimkan sinyal positif ke publik karena berhasil menggelar sidang saat mendengar keterangan Sudirman Said dan Ma'ruf Syamsuddin. Tapi sayangnya dua poin positif itu seolah lenyap. Setelah pada Senin 7 Desember lalu, sidang MKD yang kini dipimpin Kahar Muzakir justru menggelar sidang tertutup bagi Setia Novanto. Sidang Ketua DPR Setia Novanto memang berlangsung tertutup. Tidak hanya itu, Novanto masuk ke ruang sidang MKD bukan melalui jalur utama, melainkan dari lorong kecil yang menghubungkan gedung Nusantara 1 dan 2. Sidang 4 jam yang memberi kesempatan bagi Novanto membacakan nota pembelaan 12 halaman tak pelak mengundang reaksi negatif publik. Ada kesan MKD justru berupaya menyelamatkan Setia Novanto dibanding mengusut kasus ini supaya jelas terang benderang. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat, mengakui sidang MKD memang bisa dilakukan terbuka ataupun tertutup.
Hal itu tergantung pihak teradu. Apakah mau sidang dibuat terbuka untuk umum atau tertutup dengan alasan menjaga privasi. Itu materi sidang yang harus dirahasiakan. Oke? Kenapa rahasia? Karena ada hal-hal yang privasi khusus dan menyangkut juga informasi mengenai kepentingan negara dan bangsa. Nah, dan dijamin itu oleh undang-undang. Saat MKD menggelar sidang untuk Novanto, Kejaksaan Agung juga melanjutkan pengusutan mereka di kasus pencatutan nama Presiden. Korps Adiaksa memanggil Menteri ESDM Sudirman Said untuk memberikan keterangan terkait rekaman yang diserahkan ke MKD. Sebelum memasuki gedung Jampitsus, Sudirman mengaku siap memberikan keterangan yang dibutuhkan. Saya akan berikan keterangan sejujur-jujurnya, seterbuka mungkin sebagaimana saya kemukakan di MKD. Apabila ada keterangan tambahan yang dibutuhkan, pasti akan saya berikan. Di hari yang sama, Ma'ruf Syamsuddin juga menjalani pemeriksaan. Selama 9 jam, Presiden Direktur itu memberikan keterangan di depan penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejagung. Ma'ruf mengaku menjawab 9 pertanyaan terkait isi rekaman percakapan antara dirinya dengan Ketua DPR Setia Novanto dan pengusaha migas Riza Khalid. Ma'ruf juga menyerahkan barang bukti handphone berisi rekaman itu. Pertanyaan-pertanyaan itu juga 9 pertanyaan, tetapi juga ada di situ mendengarkan kembali rekaman dari HP yang saya pinjamkan di sini untuk mencocokkan kembali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ini belum selesai, masih akan ada pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi hal-hal data-data lebih lanjut. Untuk keperluan pengusutan, MKD meminta Kejaksaan Agung meminjamkan rekaman asli percakapan Papa minta saham yang tersimpan di telepon seluler Ma'ruf Syamsuddin. Permintaan rekaman asli merupakan putusan rapat MKD. Namun sayangnya, permintaan itu gagal. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan, Kejaksaan menolak meminjamkan rekaman asli karena ada permintaan Ma'ruf Syamsuddin agar barang bukti tidak dipinjamkan ke pihak manapun. Pak Jampitsus menyerahkan surat pernyataan dari Pak Ma'ruf Syamsuddin yang mengatakan bahwa Pak Ma'ruf tidak bersedia apabila barang bukti yang beliau serahkan kepada Kejaksaan Agung ini dipinjamkan kepada siapapun. Pada 8 Desember lalu, Kejaksaan telah menerima surat pernyataan Ma'ruf. Surat tersebut tidak mengizinkan barang bukti rekaman diserahkan kepada siapapun, termasuk MKD. Surat inilah yang oleh Jaksa Pidana Khusus Arminsyah diserahkan kepada MKD sebagai alasan penolakan mereka. DPR langsung bereaksi keras. Pasca penolakan Kejaksaan Agung, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding ada oknum kejaksaan yang sengaja ikut campur dalam kasus ini. Fahri menambahkan seharusnya pihak kejaksaan bekerja sama dengan meminjamkan sementara rekaman Papa minta saham. Dan sekarang ada oknum-oknum dari kejaksaan yang mulai main di sini karena kepentingan-kepentingan dia. Tidak mau menyerahkan alat bukti yang sebenarnya kepada MKD. Padahal kalau hormat dengan kita kan, karena ini datang ke sini dulu, kasih dong. Motifnya apa? Motifnya karena mereka punya permainan. Terkait bukti rekaman yang diserahkan Ma'ruf yang sempat dinilai ilegal oleh MKD, Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan rekaman itu jadi bukti yang tidak terbantahkan. Berdasarkan bukti tersebut, penyelidikan kasus pencatutan nama Presiden bakal terus berlanjut. Dalam waktu secepatnya, Kejaksaan akan memanggil Riza Khalid yang dikabarkan tidak lagi berada di Indonesia. Kita tidak ngerekam, dia ngerekam dengan kita. Ya itu posisinya gimana akhirnya? Posisinya itu sudah barang bukti. Sudah barang bukti ya Pak? Kita akan analisis. Ya, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tinggal nanti saya akan minta bantuan dari ahli IT. Kita sudah bicara dengan ITB dan mereka ada sanggup membantu kita. Posisi Riza Khalid di luar negeri dikonfirmasi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Namun Yasona menerangkan hingga kini Kemenkumham belum menerima surat permintaan pencekalan terhadap pengusaha migas itu. Menurut Yasona, pencekalan terhadap seseorang baru dapat dilakukan jika ada permintaan dari kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Dia tidak di Indonesia. Pertama dulu dia warga negara Indonesia, punya paspor Indonesia, sudah tidak di Indonesia.
Itu aja. Ya, itu aja. Sejak kapan, Pak? Sejak kapan, Pak? Ya, beberapa waktu, udah berapa lewat, 4 hari lewat lebih, ya. Apa ini luar negara? Indonesia, kalau paspor Indonesia pasti warga negara Indonesia, ya. Oke. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan hingga saat ini Presiden maupun MKD belum meminta kepolisian untuk mencari Riza Khalid. Menurut Jenderal Badrodin Haiti, delik ini adalah aduan yang harus dilapor oleh pelapor. Kan tadi udah saya sampaikan, sampai sekarang belum tahu saya itu ada permintaan itu. Presiden belum perintahkan ke saya, belum. Ya nanti kan kita bisa telusuri dari perwakilan Interpol, baik di Indonesia keluar yang di luar negeri, di setiap negara kan ada Interpolnya. Kita bisa minta bantuan ke sana. Di tengah tarik ulur seputar kasus pencatutan nama presiden, pengamat politik Sebastian Salang menilai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Kehormatan DPR sebenarnya sudah habis. Runtuhnya kepercayaan itu setelah publik kecewa dengan sidang Novanto yang tertutup. Sidang itu sekaligus jadi bukti masih kuatnya pengaruh Setia Novanto di DPR. Sidang terakhir ya yang dilakukan secara tertutup oleh MKD itu terhadap Pak Novanto itu sebetulnya memang anti klimaks dan pada saat yang sama sudah runtuh trust publik terhadap MKD itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh MKD sekarang orang nggak percaya. Di luar persidangan MKD juga terjadi adu taktik dan saling kunci. Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi beberapa hari lalu berunjuk rasa ke Bareskrim Mabes Polri. Aliansi ini melaporkan Sudirman Said serta Ma'ruf Syamsuddin karena telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Ketua DPR Setia Novanto. Kasus semakin memanas setelah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan kembali menggelar jumpa pers pada Jumat sore. Luhut yang mulai merasa terganggu karena terus dikait-kaitkan dengan kasus Papa minta saham menantang pihak manapun yang bisa membuktikan dirinya mempengaruhi presiden dalam percepatan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Luhut menegaskan sikapnya sangat jelas, yakni menolak percepatan perpanjangan kontrak tambang emas tersebut. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini, kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada saudara Novanto atau saudara Reja untuk mempengaruhi presiden untuk memperpanjang itu. Sekarang saya baru tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman, tanggal 17 saya masih membuat memo pada presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada presiden. Di mana jadi saya terlibat. Bak bola liar, kasus Papa minta saham sepertinya belum akan berakhir. Pekan depan, MKD dan Kejaksaan Agung masih akan melanjutkan pengusutan mereka. Di tengah tarik-menarik kepentingan politik yang kental, akankah